Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abirotu Saadah, NIM 53010220042 dari kelas SPI 2A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu materi yang sudah kita pelajari di semester 2 ini pada mata kuliah logika, yaitu tentang generalisasi. Nantinya kita akan membahas mengenai pengertian generalisasi dan juga macam-macam generalisasi. Langsung saja, yang pertama mengenai pengertian generalisasi. Generalisasi merupakan proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum mengenai suatu kejadian. Seperti contoh yang ada di bawahnya, misalnya pada sejumlah fenomena individual, terdapat 3 pernyataan atau 3 sampel. Yang pertama, Pak Dika adalah dosen UIN Salatiga yang berperilaku ramah. Pernyataan yang kedua, Bu Salsa adalah dosen UIN Salatiga yang berperilaku ramah. Dan pernyataan yang ketiga, Pak Sodik adalah dosen UIN Salatiga yang berperilaku ramah. Jadi secara umum dosen UIN Salatiga adalah berperilaku ramah. Nah, dari situ hanya dengan beberapa sampel atau beberapa pernyataan saja sudah dapat ditarik kesimpulan secara umum. Itulah yang dinamakan dengan generalisasi. Kemudian yang kedua mengenai macam-macam generalisasi. Generalisasi mempunyai 2 macam. Yang pertama adalah generalisasi sempurna dan yang kedua adalah generalisasi tidak sempurna. Apa itu generalisasi sempurna? Generalisasi sempurna adalah generalisasi di mana seluruh fenomena diselidiki dan dijadikan sebagai dasar penyimpulan. Seperti contoh, setelah kita melakukan penelitian mengenai makanan pokok penduduk di Indonesia, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Nah, di situ sudah jelas bahwa kesimpulan yang kita ambil itu diambil dari fenomena yang sudah kita selidiki, atau fenomena yang sudah kita selidiki tadi dijadikan sebagai dasar penyimpulan. Itulah yang dinamakan generalisasi sempurna. Kemudian macam yang kedua adalah generalisasi tidak sempurna. Adalah generalisasi berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Garis bawah dari generalisasi tidak sempurna ini adalah yang belum diselidiki. Seperti contoh, kesimpulan bahwa orang Jogja suka makan gudeg, orang Magelang suka makan getuk, dan orang Padang suka makan nasi Padang. Nah, dari situ memang benar adanya suka atau tidak sukanya orang mengenai makanan khas tersebut. Namun, apakah benar semua orang di Jogja itu suka makan gudeg? Nah, ini masih menjadi tanda pertanyaan karena memang belum adanya penyelidikan yang pasti, sehingga generalisasi yang dihasilkan pun belum cukup kuat untuk dipercaya. Itulah yang dinamakan dengan generalisasi tidak sempurna. Kemudian untuk menguji apakah generalisasi yang dihasilkan cukup kuat untuk dipercaya atau belum, maka kita dapat menggunakan beberapa evaluasi yang ada di samping. Yang pertama, apakah sampel yang digunakan secara kuantitatif cukup mewakili? Ini maksudnya adalah seperti contoh tadi, apakah hanya dengan beberapa sampel atau beberapa pernyataan tadi sudah dapat ditarik kesimpulan secara umum? Kemudian yang kedua, apakah sampel yang digunakan cukup bervariasi? Kemudian apakah dalam generalisasi itu diperhitungkan hal-hal yang menyimpang dengan fenomena umum atau tidak? Dalam hal ini berkaitan dengan contoh generalisasi yang tidak sempurna tadi. Kemudian yang terakhir, apakah kesimpulan yang dirumuskan konsisten dengan fenomena individual? Ini seperti contoh yang awal tadi, bahwa jadi kesimpulan bahwa dosen UIN Salatiga adalah berperilaku ramah. Nah, apakah sampel-sampel itu konsisten dengan fenomena individual? Apakah Pak Dika adalah
dosen UIN Salatiga yang berperilaku ramah, Bu Salsa adalah dosen UIN Salatiga yang berperilaku ramah, dan seterusnya itu apakah konsisten atau tidak. Nah, supaya dapat diterima dengan akal sehat, maka generalisasi harus yang pertama, tidak boleh dibatasi secara numerik. Dalam hal ini berkaitan dengan sampel-sampel tadi, tidak boleh dibatasi berapapun sampelnya itu yang kita gunakan sebagai nantinya untuk ditarik kesimpulan. Kemudian yang kedua, tidak boleh dibatasi secara spasio atau temporal. Dalam hal ini berkaitan dengan ruang dan waktu. Dan yang terakhir adalah dapat dijadikan sebagai dasar pengandaian. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.